Nah, kurang lebih seperti ini ya penampakan dari depan mobil Blazer DOHC tahun 9 atau tahun 2000-an ke bawah yang dimodif bertemakan monster, teman-teman. Sesuai namanya ya, atau sesuai nama modifnya, mobil ini memang benar-benar akan seperti monster nantinya ya. Nah, seperti biasa untuk mobil Opel Blazer itu biasanya selalu ada stiker-stiker peringatan di bagian depannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dan Awaners, jumpa lagi bareng kita cuma di channelnya Padepokan DS Custom. Balik lagi ke segmen review ya teman-teman. Hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dalam melakukan segala aktivitas. Di hadapan saya ini langsung saja ada satu unit mobil Opel Blazer DOHC yang sudah dimodif menjadi mobil Big Monster, teman-teman. Nah, kata Abah mobil ini basicnya dari Blazer DOHC yang tahunnya kalau saya nggak salah ini antara tahun 97 sampai 98an lah, antara tahun itu ya. Sekarang kita bakal review satu persatu apa saja yang sedang dikerjakan di mobil ini, dan kita mulai dari bagian depannya dulu. Seperti biasa Opel Blazer DOHC lampunya masih menggunakan lampu bermata blok. Ini adalah lampu original dari mobil Opel Blazer DOHC. Lalu di bagian grill ini belum terpasang ya, grill belum terpasang karena memang di bagian penyangganya ini sempat kita cat dulu di bengkel. Kemudian di bagian perkabelannya juga kita coba urut ulang untuk memaksimalkan tegangan listrik yang dialirkan, teman-teman. Tuh, soket-soketnya pada bagus ya. Di bagian depan sini sudah diinstal atau dipasangi dengan bumper yang berbahan dari plat besi tentunya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan winch, teman-teman. Tuh, di dalamnya ini sudah terinstall winch ya. Kapasitasnya saya kurang tahu lebih detailnya. Akan tetapi di sini sudah terdapat satu buah tambang atau derekan ya, yang dimana winchnya ini sudah dapat dipastikan berfungsi dengan baik ya. Lalu kalau kita mengukur ketebalan ini kurang lebih ada sekitar 4-5 mili tebelnya, teman-teman. Tuh, ini juga produksi dari Padepokan DS Custom ya. Jadi di bagian bawah sini juga nanti akan dipasangkan plat nomornya ya. Nah, ini sengaja dilubangin kayak gini. Ini adalah cadangan untuk memasang spare part yang lain. Nah, ini masih berantakan karena memang proyekan di bengkel ini untuk mobil ini ya masih terbilang santai. Oke, kita langsung coba lihat ke bagian samping. Bagian samping ini di bagian bawahnya ya, terutama ini menggunakan ban yang berukuran berapa, teman-teman? Ukurannya ban 33 kali 12,5 ring 15 tentunya ya. Dan ini ban sudah dipastikan ban baru dari pabrikasinya. Tuh, ini belum kita pakai ke jalan raya, kita beli baru lalu kita coba pasang di mobil Monster DOHC ini. Nah, ini stikernya juga masih terpasang, teman-teman. Mereknya merek Asile Radial. Oke. Ini ban yang bermerek Asil Desert Hawk XMT Multi-Terrain. Jadi Asil Desert ini peruntukan, kalau kita lihat dari bahasanya ya, bahasa desert ini untuk peruntukan di padang pasir, padang gurun atau bebatuan yang terjal. Dan kita coba lihat tipenya adalah MT. MT adalah singkatan dari Mud Terrain. Jadi sudah dapat dipastikan ban dari produksinya Asil ini dikhususkan untuk menerjang bebatuan dan tanah-tanah yang berlumpur tentunya. Oke, kita lihat ke velg.
velg masih menggunakan ring 15 dan ini bukan originalnya ya. Kemudian dari jumlah bautnya pun masih berjumlah 6 buah. Jadi ini tidak ditambahkan spacer ya atau adaptor untuk bagian kaki-kakinya teman-teman. Ini masih menggunakan kaki-kaki yang original, hanya saja di bagian velgnya saja yang sudah dilebarkan. Oke, kita langsung lihat lagi ke bagian sampingnya. Kurang lebih seperti ini ya kalau kita lihat lebih detail dari bagian samping. Bagian samping ini juga sudah dilengkapi atau dibuatkan over fender yang berukuran jumbo. Keren kan? Jadi over fender ini ukurannya besar dan over fender ini adalah bahan dari plat besi. Yang dimana over fendernya ini bukan tempelan teman-teman, alias paten menyatu dengan bodi mobilnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini untuk teknik penyambungannya. Sebelum ini dicat dan didempul ya, di sini ada sambungan-sambungan las yang langsung menyatu dengan bodi. Jadi over fender ini adalah over fender yang berbahan plat yang kemudian dilas menyatu dengan bodi, alias bukan over fender eksternal atau over fender PNP ya. Jadi ini sudah dilas paten langsung ke bodi mobilnya teman-teman. Keren banget nih mobil. Oke, kita langsung lihat ke bagian bawah. Bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan footstep. Footstepnya kita injak-injak teman-teman. Ini kokoh banget ya. Ini berbahan dari plat besi juga ya. Ini biasanya dipakai buat lantai-lantai mobil ya. Dan ini kita aplikasikan di footstepnya mobil Opel Blazer DOHC yang bermodif monster ini teman-teman. Tuh, ini juga ada jarik-jariknya ya atau lubang-lubangnya ya. Tuh, kawat-kawatnya seperti ini kurang lebih. Ini ukurannya dari kiri ke kanan itu kurang lebih ada 1,40 meter ya teman-teman, atau 1,5 meter kurang lebih ada segitu. Oke, kita lihat ke bagian atas. Bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan roof rack eksternal atau roof rack modifikasi made in dari Padepokan DS Custom juga. Nah, di sini juga sudah terpasang roof rack originalnya ya. Akan tetapi roof rack yang modifikasi ini juga dipasangkan atau diaplikasikan atau dijoinkan dengan roof rack yang originalnya teman-teman. Jadi sudah dapat dipastikan ini kokoh banget ya. Saya aja bisa gelantungan di sini. Keren. Oke, kita menuju ke samping bagian kiri teman-teman ya. Bannya juga keempat-empatnya masih baru. Kemudian over fendernya berbahan dari plat dan footstepnya juga berbahan dari plat, yang dimana ini adalah 100% buatan dari bengkel Padepokan DS Custom. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Bagian belakangnya ini kurang lebih seperti ini ya. Tuh, bempernya juga sudah dimodifikasi alias sudah diganti, dan ini bahannya dari plat besi teman-teman. Tuh, ini kalau untuk bahan plat besi di bemper samping itu kurang lebih ukurannya 1,2 sampai 2 mili ya. Akan tetapi untuk bagian belakang ini kurang lebih ukurannya sama dengan ukuran di bumper yang sudah diinstal di bagian depan mobilnya. Ya, mungkin ada sekitar 3 sampai 4 milian ya. Di sini juga sudah terpasang tusuk konde ya atau dudukan dari ban serep ya, yang dimana ini juga 100% made by Padepokan DS Custom. Di sini juga nanti kita akan aplikasikan atau kita akan pasang derekan atau dudukan untuk anhang ya. Nanti kita akan pasang tuas untuk anhang di sini ya. Jadi mobil ini juga bisa dipakai buat ngederek. Seperti biasa di DOHC itu selalu dilengkapi dengan wiper di kaca bagian belakang. Akan tetapi ini wipernya belum kita pasang teman-teman. Oke, stop lampnya juga kita belum pasang ya. Dan ini mobil repaint bukan original dari bawaan aslinya. Jadi mobil ini sudah sempat kita rubah di bagian warnanya. Akan tetapi tentu saja warnanya masih menyerupai dengan warna yang ada di BPKB dan STNK. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih dalaman dari mobil Monster Blazer DOHC ini, kita coba lihat. Begini kurang lebih teman-teman dalaman atau interior dari mobil Blazer DOHC yang dimodif Monster. Kita coba urut satu persatu, kita coba jelasin satu persatu di bagian backlightingnya dulu. Backlightingnya kita lepas dulu teman-teman, karena memang backlighting ini akan kita balut untuk kain-kainnya menggunakan kain atau kulit sintetis ya, yang sudah dapat dipastikan ini juga dari handle-handlenya masih original. Kemudian dari
dinamo power window-nya juga masih fungsi ya, masih original juga. Dan terdapat juga panel-panel power window yang dimana ini juga masih original dan masih komplit teman-teman. Tuh kabel-kabelnya kurang lebih seperti ini kabelnya masih original, belum ada getas-getas ya, belum ada bekas gerogotan tikus. Jadi ini juga masih original tuh. Ini ternyata kabel-kabel yang menuju ke sikring ya, atau relay tuh. Kalau saya pribadi sih nggak ngerti sebenarnya, jujur aja ya, kurang paham untuk masalah teknis perkabelan di mobil Blazer ini ya, karena memang banyak sekali sikringnya. Tapi di Padepokan DS Custom ini alhamdulillah seluruh atau hampir rata-rata mekaniknya sudah pasti paham dengan mesin ataupun kelistrikan Blazer itu sendiri. Oke, ini kita lanjut di bagian kuncinya masih original dari GM ya. Tuh ini masih ada emblem atau tulisan yang timbul, yang dimana tulisan ini GM yang berarti General Motor. Berarti ini dapat dipastikan kuncinya masih original teman-teman. Tuh ini juga apa ya, oh ini gantungannya dari handle motor kayaknya ya. Oke, ini setirnya masih original, hanya saja belum dibalut dengan cover setirnya ya. Nanti juga kita akan pasang ininya ya, cover di bagian depannya ini, yang dimana biasanya itu terdapat untuk klakson dan logo Opel teman-teman kalau di setirnya itu ya. Kita lihat ke bagian dashboardnya juga kita copot, nanti kita balut dengan kulit semi sintetis. Kemudian kokpitnya juga kita copot ya, karena ini lagi diservis juga di bengkel kita. Kokpitnya sedikit-sedikit kita restorasi. Lalu di bagian sun visornya juga sama, kita copot yang kanan dan yang kiri juga kita copot. Nah, handle-nya masih original teman-teman, masih bawaan dari Blazer DOHC ini. Kemudian backlighting di bagian pintu sebelah kiri pun kita copot, kita akan balut juga menggunakan kulit sintetis. Nah, ini dia penampakan dari sun visornya ya. Nah, sebagai edukasi ya, kurang lebih sun visor di DOHC itu berbeda dengan sun visor yang ada di SOHC. Nah, sun visor di DOHC itu biasanya sudah dilengkapi dengan satu buah kaca dan satu pasang lampu di masing-masing sun visornya. Jadi sudah dapat dipastikan teman-teman bisa ngaca juga di sini tuh. Dan ukurannya ini berbeda dengan ukuran yang SOHC. Ukuran sun visor DOHC itu kurang lebih dia lebarnya ada sekitar 35 cm dan tingginya sekitar 10-12 cm ya. Ini tipe sun visor DOHC yang berukuran besar ya, karena DOHC itu tidak ada yang berukuran slim fit atau kecil seperti yang tipe SOHC teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian persneling. Ini kita lepas dulu karena memang untuk penambahan body lift di bagian persnelingnya juga ada sedikit perubahan ya, termasuk di rack setirnya juga. Nah, ini mobil udah di body lift kurang lebih sekitar 5-10 sentian ya, dan menggunakan ban 33. Jadi ini mobil bakal tinggi banget nantinya. Oke, kabel-kabel di dashboard kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba dilihat di joknya sudah dibungkus dengan atau menggunakan jok kulit sintetis berwarna hitam. Ini elegan juga ya, hanya saja sedikit berdebu teman-teman, nanti kita bakal coba bersihin ya. Kemudian penyangga dari seat belt juga masih original, 2 pasang, dan yang pasti biasanya di jok bagian belakang DOHC ini sudah yang bertipe 2 garis. Nah, ternyata benar ya, joknya bertipe 2 garis teman-teman. Dia terpisah dari jok 1 dan jok kedua. Oke, kita lihat di bagian backlightingnya. Nah, backlighting DOHC itu kurang lebih seperti ini, dia sama dengan yang SOHC. Untuk bagian bawahnya itu selalu ada kain yang berjenis bludru. Akan tetapi di bagian backlightingnya ini dia sudah dilengkapi dengan kulit sintetis berwarna hitam ya. Tuh, dia selaras dengan handle-handlenya ya. Oke, ini handle di bagian sininya, kop handlenya atau rumah handlenya belum terpasang ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman tuh. Ini di bagian plafon sudah diganti juga ya, plafonnya masih bawaan original, hanya saja kainnya sudah diganti menjadi kain kulit sintetis berwarna abu-abu teman-teman. Oke, nih joknya kurang lebih seperti ini. Bagian belakang masih kosong ya, bagian lantai juga masih kosong. Nanti kita bakal coba beresin mobil ini satu persatu dari bagian apa yang belum kita bereskan. Kita tutup lagi. Oke, pintunya enakin teman-teman tuh. Wih, pak gablek masih enakin. Kita coba di bagian supir, pelan-pelan saja. Wih, suaranya masih enakin teman-teman tuh. Oke,
Tidak ada suara-suara yang mencurigakan di mobil ini, alias penggunaan dari pintu maupun handle-handle yang kita coba barusan itu masih enak ya, masih selaras atau masih berfungsi dengan baik. Nah, kurang lebih seperti ini ya penampakan dari depan mobil Blazer DOHC tahun 2000-an ke bawah yang dimodif bertemakan monster, teman-teman. Sesuai namanya ya, atau sesuai nama modifnya, mobil ini memang benar-benar akan seperti monster nantinya ya. Oke, nah kita coba lihat ke bagian mesin ya. Mesinnya apakah sudah terpasang atau memang sempat dicopotin dulu, teman-teman. Kita coba buka mesinnya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini mesinnya semi overhaul sepertinya ya. Dia mesinnya dicopotin setengah atau dicopotin di bagian atas tuh. Total ya restorasi dari bengkel kita itu meliputi ke area mesin juga untuk bodi-bodinya kita cat ulang berwarna hitam. Ini ada yang namanya reservoir ya, reservoirnya masih original, masternya masih original, kemudian booster rem juga masih original ya, dan wadah dari oli power steering masih original, hanya saja ICM-nya sudah dicabut ya. Ini AC-nya sudah terpasang lengkap, set AC-nya, dan kabel-kabelnya juga nanti kita bakal urut ulang, teman-teman. Di bagian atasnya juga sama ya, udah dicat, ini tinggal direstorasi sedikit-sedikit, teman-teman. Nah, seperti biasa untuk mobil Opel Blazer itu biasanya selalu ada stiker-stiker peringatan di bagian depannya ya. Bagian depan mesin ini ada stiker-stiker peringatan atau stiker-stiker warning ya. Nih, kita baca service information or information service. Jadi engine oil atau oli mesinnya itu menggunakan tipe yang size 1030 bisa, 1040 bisa, dan seterusnya ya. Jadi memang untuk komposisi oli mesin di mobil Blazer ini sudah dilengkapi juga melalui stiker, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya manual book atau buku panduan, teman-teman tinggal baca aja di bagian stiker-stiker yang terpasang. Lalu transmisi olinya juga menggunakan ATF Dexron 2D ya, plus Lubrizol aditif. Nah, ini juga bisa ditambahin aditif ya. Mungkin untuk komposisinya bisa teman-teman lihat di grup Forum Blazer Indonesia. Biasanya Opa Barakuda juga sering ngasih tutor-tutor gratis ya untuk komposisi oli transmisi dan oli-oli mesin yang lainnya. Oke, kemudian spark plug atau gap, busi atau gap, dia menggunakan tipe NGK BKRSE per 0,7 mm ya. Dia juga bisa pakai Bosch yang jelas ukurannya itu 0,7 mm. Nah, ini minyak remnya juga beda dengan yang Jepangan, teman-teman. Kalau yang Blazer itu minyak remnya harus menggunakan dot 4 ya, Opel brake fluid nih. Jadi minyak rem ini kalau tidak menggunakan dot 4 itu dapat dipastikan akan mengalami masalah. Karena kenapa? Menurut informasi yang saya gali dari Abah Didin, kalau mobil Opel Blazer tidak menggunakan minyak rem dot 4 atau misalnya kita pakai dot 3 atau dot 2, itu sudah pasti akan masalah. Salah satu contoh masalahnya adalah bisa saja olinya tidak kuat menahan panas sehingga terdapat sumbatan-sumbatan yang mengakibatkan remnya jadi kurang maksimal ya. Salah satu contohnya banyak ya, kayak masuk angin, mungkin remnya ngeplos atau ngebagel istilah Sundanya, masih banyak lagi ya, teman-teman. Dan ini oli power steering dia menggunakan ATF Dexron 2D. Jadi oli power steering dengan oli transmisi Opel Blazer ini sama ya, kita bisa pakai di kedua sistem tersebut. Jadi olinya masih sama ya. Lalu di sini juga ada tulisan kurang lebih periksa saringan pembersih udara setiap tahun atau 25.000 km yang dicapai lebih dulu. Jadi setiap 25.000 km dari angka yang di dashboard itu, teman-teman wajib periksa saringan pembersih udara atau filter udaranya. Nah, filter udara itu dia terpasang di sebelah kiri ya. Kalau kita lihat di bagian depan, filter udaranya ini kebetulan nggak ada, mungkin dicopot dulu. Jadi kita coba periksa apakah dia masih bagus atau sudah banyak debu atau terindikasi rusak. Kita periksa dulu. Kalau misalnya masih bagus, kita tinggal bersihin. Kalau misalnya sudah rusak, kita ganti saja dengan yang baru, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan mengenai oli-oli yang ada di Opel Blazer ini. Dan ini juga petunjuk atau cara pemasangan drive belt routing ya. Nah, atau bisa kita sebut dengan sabuk kipas ya. Nah, jadi ini petunjuknya seperti ini.
teman-teman kalau misalnya putus sabuk kipas, tinggal pasang sabuk kipasnya menyerupai gambar yang sudah dicantumkan. Nah, ini masih ada peringatan yang sangat penting, mungkin yang sedikitnya teman-teman harus tahu. Coolant fluid atau cairan pendingin. Nah, spesifikasinya adalah Opel Fluid. Jadi produk Opel juga ngeluarin fluid atau cairan untuk radiator ya. Nah, itu perbandingannya 50-50 glikol atau di water concentration. Jadi bisa dikombin teman-teman, misalnya cairan fluid dari air radiator coolantnya 50%, kemudian kita juga tambah air biasa ya atau air sumur 50% juga kayak gitu. Nah, ini kan kapasitas dari radiator itu kurang lebih sekitar 4 liter. Jadi teman-teman bisa campur ya, 4 liter itu dibagi 2 liter untuk air radiator coolant dan 2 liternya juga dari air sumur. Nah, itu bisa kita mixing teman-teman ya. Oke. Selanjutnya umur cairan pendingin. Nah, umur cairan pendingin kalau di mobil Opel Blazer yang sehat itu di atas 5 tahun. Kalau mesin Blazernya sehat itu kita ganti airnya itu interval waktunya 5 tahun sekali teman-teman. Lumayan juga ya, waktu yang cukup panjang ya. Untuk mobil Blazer ini berbeda dengan yang Jepangan, ternyata Blazer ini usianya sangat awet ya. Itu teruntuk atau dikhususkan buat mobil Blazer yang masih mesinnya sehat gitu, yang masih sehat mesinnya teman-teman. Kemudian coolant fluid level, ketinggian cairan pendingin. Nah, jaga ketinggian cairan pendingin tetap pada garis di botol. Jadi, nah, bagaimana sih kita untuk mengetahui cairan pendinginnya, ketinggiannya? Nah, kita lihat di sini. Tuh, di dalam sini. Nah, teman-teman, ini ada garis atau batas ketinggian cairan. Jadi, kalau kita mau ngisi air radiator, itu jangan lebih dari garis yang sudah ditentukan. Kalau lebih dari garis yang sudah ditentukan, menurut informasi yang saya baca, itu bisa saja mobil kita mengalami overheat. Jadi, sirkulasi udaranya juga tidak maksimal, teman-teman. Nah, alangkah baiknya ngisi cairannya itu pas dengan garis yang sudah ditentukan, atau lebih bagus kurang dari garis yang sudah ditentukan, alias di bawah garis sedikit aja, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Dan di sini juga ada peringatan lagi ya, penambahan coolant yang tidak tepat silikat ya, jadi intinya ngawur akan memperpendek umur coolant sehingga memerlukan penggantian yang lebih cepat tuh. Jadi untuk pemilihan jenis air coolantnya pun ini sangat diperhatikan ya. Dia menganjurkan untuk menggunakan Opel Fluid, cairan dari produksinya Opel ya. Oke. Nah, kemudian ini sempat kita bahas. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen ngecek nomor mesin, nomor bodi, nomor rangka dan lain-lainnya, ini kita bisa cek di sini teman-teman. Dia sudah terpasang dan dia sudah di tab paten di bagian bumper atas di dapur pacunya atau di area mesin Opel Blazernya ya. Ini kita sudah disediakan nomor mesin, nomor rangka ya, keterangannya. Jadi teman-teman nggak usah repot gitu kalau misalnya mau ngisi pajak atau mau ngisi kaleng gitu. Harus cek fisik, harus gesek semacam itu, kita tinggal cek aja di sini gitu. Itulah keunggulan dari mobil Opel Blazer teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mobil Opel Blazer ini yang dimodif bertemakan monster. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurangnya dari saya, lebihnya dari informasi yang saya baca. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you next time in our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.